Shalom ibu-ibu Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan. Puji syukur atas anugerahnya, kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah pada saat ini. Karena itu dalam keteduhan hati, marilah ibu-ibu PKP yang dikasihi Tuhan, kita menghadap Tuhan untuk menyembah dan memuliakan namanya. Kita patut memuliakan Dia karena kasih setianya besar atas kita sekalian. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Marilah ibu-ibu kita berdoa. Puji syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan, ya Allah kami. Kami mengucap syukur atas kesempatan kami boleh melaksanakan ibadah pada hari ini, ibadah persekutuan kaum perempuan, di mana kami sebagai ibu-ibu dari jemaatmu yang ada di Jemaat GPIB yang ada di wilayah Mukul Sumut Aceh, bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk beribadah pada saat ini. Kami menyerahkan ibadah kami ini, Tuhan sertai kami dan berkati ibadah ini, dan biarlah ibadah ini kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita mendengarkan Mazmur 103 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tuhan, karyamu sungguh besar, ya Khalik semesta. Bintang dan bulan, surya terang, gunung lembah yang tinggi rendah, laut yang dalam, sungai kecil, ciptaan firman-Mu. Marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Bapa yang berkuasa, ya Kristus Maha Pengasih, karuniakanlah kepada kami Roh-Mu yang kudus, yang akan memimpin kami untuk mendalami segala kekayaan sabda Tuhan, dan mampukan kami untuk memberlakukan firman ini dalam kehidupan beriman kami, khususnya kami sebagai ibu-ibu persekutuan kaum perempuan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Kejadian 14 ayat 13 sampai ayat 16, yang menyatakan, kemudian datanglah seorang
pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu, yang tinggal dekat pohon-pohon tarbantin kepunyaan Mamre orang Amori itu, saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu, untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsik. Dibawanyalah kembali segala harta benda itu, juga Lot, anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, Kitab Kejadian dalam bahasa Ibrani disebut Bereshit, artinya pada mulanya. Kata pada mulanya ini kita temukan sebagai kalimat pertama dari kitab ini. Jadi sesuai namanya, pada mulanya kitab ini mau menceritakan awal mula dari segala sesuatu. Termasuk di dalamnya kita dapat menemukan cerita tentang penciptaan manusia. Jadi bagaimana alam telah menjadikan manusia itu sebagai ciptaannya, bahkan dikatakan manusia itu diciptakan oleh Tuhan sebagai ciptaan yang paling mulia, karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Jadi untuk apa manusia diciptakan? Allah menciptakan manusia dengan tujuan agar manusia bukan hanya hidup untuk dirinya sendiri, tetapi bagaimana sebagai makhluk ciptaan Tuhan kita bisa memiliki relasi yang baik dengan sesama maupun dengan alam ciptaan Tuhan. Dalam relasi dengan sesama, kita diingatkan agar kita juga mau peduli atau memperhatikan kepentingan orang lain. Terlebih ketika kita menyadari akan panggilan kita, peranan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan. Nah, Abram adalah pribadi yang dipanggil oleh Tuhan. Untuk apa Tuhan memanggil Abraham? Jadi Abraham ini sebenarnya dipanggil Tuhan dengan maksud agar Abraham ini bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita bisa membaca cerita tentang panggilan Abraham itu dalam Kejadian pasal 13 ya. Dalam Kejadian pasal 12 maksud saya. Dalam Kejadian pasal 12 ayat 3 kita sudah membaca akan hal itu, di mana Allah berfirman kepada Abraham bahwa olehnya semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Jadi sama seperti Abraham, maka kita juga harus menjadi berkat bagi orang lain. Kita sebagai kaum ibu, sebagai kaum Pelkat PKP, kita juga dipanggil untuk menjadi berkat. Menjadi berkat itu dapat kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu ketika kita bersedia untuk menjadi penolong bagi orang lain yang sedang dalam kesulitan. Karena itu dalam pembacaan ini kita juga bisa melihat bagaimana Abraham itu telah menjadi penolong, khususnya terhadap Lot yang pada saat itu sedang ditawan. Ya, kalau kita membaca bagian sebelumnya, maka disebutkan bahwa Lot dan seluruh penduduk Sodom telah menjadi tawanan akibat dari serangan dari raja-raja pada zaman itu. Maka ketika daerah itu berhasil dikuasai, penduduknya juga ikut ditawan, bahkan segala harta benda mereka juga ikut dirampas. Nah, Abraham ini mau menolong Lot dalam pembacaan kita pada saat ini. Kenapa? Bukan hanya karena Lot adalah anak dari saudaranya, tetapi karena dia menyadari akan panggilannya tadi itu, akan peranannya
sebagai orang yang telah dipilih Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Artinya kepada siapapun Abraham itu diutus, maka dia harus menjadi berkat bagi orang tersebut. Khususnya terhadap mereka yang sedang dalam keadaan yang sulit. Dan dengan pertolongan Tuhan, kita bisa melihat di sini, ya, Abraham berhasil menolong, ya, berhasil membebaskan Lot dan keluarganya dari penawanan. Dan hal itu mau menunjukkan juga bahwa Abraham adalah orang yang tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, ya, tidak hanya bersikap egois, tetapi dia peduli dan mau memperhatikan kesulitan orang lain. Walaupun kita baca dalam bagian sebelumnya, ibu-ibu yang terkasih, sebenarnya pernah terjadi perselisihan, ya, antara Abraham ini dengan Lot, sehingga mereka harus berpisah. Lihat pasal 13. Tetapi Abraham tidak bersikap cuek atau masa bodoh ketika dia mengetahui segala kesulitan yang dialami oleh Lot. Jadi Abraham mau menolong. Walaupun dia pernah berselisih dengan Lot, dia tetap mau menolong orang yang pernah menyakiti hatinya. Bagaimana dengan diri kita? Kita sebagai kaum ibu, ya, apakah kita juga bersedia untuk menolong orang yang pernah menyakiti hati kita? Ya, jangan kita menjadi orang-orang yang menyimpan dendam, kebencian dalam diri kita, sehingga hal itulah yang akan menghambat kita, sehingga kita tidak bisa menjadi orang yang hadir untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Padahal Tuhan kehendaki bagi kita, ya, kita menjadi berkat, kita menjadi orang yang membawa pengharapan. Seperti nyanyian dalam Kidung Jemaat, Tuhan ingin agar kita bersinar, ya, menjadi orang yang membawa kebaikan bagi sesama kita. Dimanapun kita berada, Tuhan menghendaki agar kita membawa terang, membawa kebaikan bagi orang lain. Jadi itulah maksud Tuhan ketika Tuhan telah memanggil, ketika Tuhan telah memilih kita, sama seperti ketika Tuhan telah memilih Abraham. Ya. Jadi marilah kita belajar untuk saling menolong, khususnya juga di tengah-tengah situasi sekarang ini, akibat dari pandemi COVID-19, kita tahu banyak orang yang sedang mengalami kesulitan. Banyak orang yang sedang mengalami penderitaan akibat dari pandemi COVID-19 ini. Karena itu mari kita bangun sikap peduli, dan sikap peduli itu kita tunjukkan, ya, ketika kita mau menolong orang lain, ya. Khususnya juga kita dipanggil untuk menolong orang-orang yang ada di sekitar kita, sesama warga jemaat, dan itu juga sudah kita lakukan, ya, melalui pelayanan kasih yang sudah kita laksanakan khususnya oleh jemaat-jemaat GPIB, ya. Kita sudah berupaya untuk membagikan bantuan sembako. Itu juga merupakan wujud dari sikap saling tolong menolong sebagaimana yang diajarkan oleh firman Tuhan pada saat ini. Karena itu mari kita tunjukkan sikap peduli seperti Abraham ini, karena kita adalah umatnya yang telah dipanggil dengan maksud agar kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Jadi menjadi berkat itu dapat kita wujudkan lewat tindakan-tindakan yang kita tujukan kepada orang yang sedang membutuhkan pertolongan kita. Ya, mungkin kita tidak dapat memberikan materi yang banyak, tetapi kita dapat memberikan penguatan, memberikan senyuman, memberikan pengharapan lewat ucapan, lewat kata-kata kita yang boleh membangkitkan semangat atau harapan kepada saudara-saudara kita yang sedang dalam keadaan susah. Jadi lewat perbuatan, lewat ucapan kita, biarlah itu boleh menjadi berkat bagi orang lain. Jangan kita menjadi menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jadi lewat ucapan, lewat apa yang boleh kita sampaikan, kita juga boleh mengingatkan tentang karya Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana Allah tetap berkarya, ya. Di balik segala sesuatu yang kita alami saat ini, kita juga mau melihat bahwa ada hal positif
ada hal yang baik yang Tuhan mau izinkan kita alami dalam kehidupan ini. Ya, misalnya lewat melalui pandemi COVID-19 ini banyak hal yang baik, hal yang positif yang boleh kita laksanakan, yang boleh kita lakukan dalam kehidupan ini. Misalnya kita semakin menyadari betapa pentingnya hidup sehat itu, sehingga kita sering cuci tangan, kita sering memakai masker dan lain sebagainya. Karena itu Bapak Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah sebagaimana yang boleh kita dengarkan dalam pembacaan kita pada saat ini, kita dipanggil untuk menjadi orang yang mau menunjukkan sikap peduli, dan juga sikap peduli ini kita boleh ajarkan, kita sampaikan juga kepada anak-anak kita, supaya anak-anak kita juga menjadi orang-orang yang tidak hanya egois, tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, orang-orang yang menjadi berkat bagi sesama. Jadi itulah panggilan kita, tanggung jawab kita. Lewat firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini, kita diingatkan untuk kita saling tolong-menolong, sehingga lewat pelayanan kasih yang boleh kita nyatakan itu, maka semakin banyak orang juga yang boleh memuji dan memuliakan Tuhan, yang boleh berkarya lewat segala hal yang kita sebagai umat Tuhan boleh laksanakan. Tuhan akan memampukan kita, ya, walaupun kita penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Kiranya Tuhan akan menolong dan memampukan kita, sehingga kita boleh mewujudkan sikap saling tolong-menolong, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah persekutuan, maupun di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Marilah kita berdoa. Terpujilah Tuhan, Allah Bapa yang Maha Kuasa, atas segala anugerah dan kasih-Mu. Pada saat ini kami boleh beribadah, khususnya ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan bersama-sama ibu-ibu dari jemaat-jemaat GPIB di wilayah Mumpul Sumut Aceh. Bapa, terima kasih atas firman yang boleh kami dengarkan, yang mengingatkan kami untuk saling tolong-menolong. Karena itulah maksud Tuhan memanggil kami, itulah maksud Tuhan memanggil Abraham, supaya kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Khususnya ya Tuhan, di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini, kami rindu agar Tuhan terus memakai kami, agar Tuhan terus memakai umat-Mu, gereja-Mu,
untuk menjadi berkat bagi orang lain, bagi sesama kami yang menderita. Berkati seluruh ibu-ibu Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan yang boleh beribadah pada hari ini. Berkati ibu Pelkat PKP sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka masing-masing. Jadikan juga ibu-ibu Pelkat PKP ini hadir untuk menjadi penolong bagi suami, bagi anak-anak, bagi gereja, bagi masyarakat. Kami juga berdoa ya Bapa, menyerahkan pergumulan masih dalam kaitan dengan pandemi COVID-19. Berkati kami Tuhan, agar di tengah-tengah keadaan yang sulit seperti ini, kami tetap boleh bersyukur, kami tetap boleh memuji memuliakan Tuhan melalui pelayanan-pelayanan ibadah yang boleh kami ikuti. Biarlah ibadah-ibadah ini senantiasa kami nyatakan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nama-Mu senantiasa ditinggikan dan dipermuliakan lewat pelayanan yang boleh kami persembahkan. Bapa dalam surga, kami menyerahkan pemerintah bangsa dan negara kami, Indonesia. Berkatilah Tuhan. Berkati pemerintah kami yang sedang berupaya untuk mengatasi pandemi COVID-19. Berkati juga orang-orang yang sedang mengalami kesulitan akibat dampak dari pandemi COVID-19 ini, baik mereka yang sedang dalam keadaan sakit, ulurkanlah tangan kasih-Mu dan jamahlah, pulihkanlah yang sakit. Berkati para dokter, tenaga medis yang Tuhan pakai untuk menolong orang-orang yang sakit di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan, lewat kuasa yang Engkau nyatakan, lewat pertolongan-Mu yang besar dan ajaib, maka dunia ini akan dipulihkan dari wabah pandemi COVID-19. Kami senantiasa hanya berpengharapan kepada Tuhan Allah yang hidup itu. Dan di tengah-tengah dunia ini Engkau hadirkan kami, gereja-Mu, untuk menjadi berkat. Mampukan kami lewat kehadiran kami Tuhan, nama-Mu senantiasa boleh dipermuliakan. Berkati seluruh jemaat-Mu, jemaat-jemaat GPIB yang ada di wilayah Mupel Sumut Aceh. Berkati Tuhan, ketika kami juga boleh tetap setia untuk melaksanakan tugas pelayanan kami, baik di tengah-tengah situasi saat ini, maupun ketika nanti Tuhan izinkan kami untuk memasuki situasi yang baru, situasi kenormalan yang baru. Dan di dalamnya juga ada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk kami ikuti. Biarlah kami juga tetap taat dan setia untuk melaksanakan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah, khususnya ketika kami akan memulai ibadah-ibadah kami di gereja kami masing-masing. Tuhan akan menolong dan Tuhan akan memampukan kami agar apa yang boleh kami lakukan itu boleh menjadi berkat bagi seluruh umat Tuhan dan juga bagi seluruh masyarakat bangsa dan negara kami, karena Tuhan telah menghadirkan kami di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini untuk menjadi saluran berkat, dan nama-Mu senantiasa boleh dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami, pergumulan yang kami alami. Kami tahu, kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami menghadapi pergumulan yang melampaui kekuatan kami sebagai manusia. Bahkan di tengah-tengah pergumulan kami tidak sendiri, tetapi ada Engkau ya Tuhan yang selalu menyertai dan memberkati kami. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa, yang telah kami lakukan melawan kehendak-Mu. Inilah doa kami. Tuhan kiranya mendengarkan dan menyempurnakan doa kami ini, yang kami panjatkan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memberi persembahan syukur kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Firman Tuhan berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kita sekalian. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami, Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia, jadikanlah persembahan ini menjadi berkat, dan terima serta kuduskanlah ya Tuhan sehingga bermanfaat bagi pelayanan yang memuliakan nama-Mu di dunia. Amin. Umat Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Percayalah kepada Tuhan yang telah berjanji untuk senantiasa menyertai kita. Jadilah umat-Nya yang setia sehingga kita boleh menjadi berkat bagi sesama, dan melalui kesaksian kita, kiranya nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Ikut Engkau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Engkau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin.